Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semuanya. Perjalanan kali ini adalah perjalanan dari arah Karangpucung menuju Kampung Rambutan dengan Gapuran Indah. Seperti biasa, saya itu sudah dari 15 tahun langganan Gapuran Indah. Jadi saya tinggal telepon ke kru, nanti krunya nyamper ke rumah saya karena kebetulan rumah saya ada di pinggir jalan. Ini Pak Ucup, kondektur, baru saja melaksanakan cek di Wanareja. Nah, memang Gapuran Rahayu ini menerapkan sistem sapu ya, jadi menyapu penumpang yang ada di pinggir jalan sampai sebelum Pul Ciamis. Walaupun ada agen ya, seperti agen di Pasir Kunyit ini kadang ada yang naik dari agen, silakan saja, tapi kebanyakan agen itu juga tempat untuk menitipkan barang. Kita disambut dengan hujan deras sabu. Barusan nyalip bus premium Aquila. Nah, kita skip saja teman-teman ya, kita sampai di Pul Gapuran Rahayu di Jalan Ciamis ya. Ini ada di Ciamis. Biasanya di sini dilakukan pengecekan penumpang, dan setelah itu jalan. Tadi Pak Imat turun beli siomay untuk di perjalanan. Oh ya, Pak Imat ini nama lengkapnya Pak Rohimat. Saya lebih suka manggil Pak Imat. Dan memang dari dulu sebutannya seperti itu. Saya sudah sekitar 15 tahun ya langganan Pak Imat ini, walaupun beliau juga kadang keluar masuk. Nah, ini kebetulan beliau ini saat ini menjadi cadangan utama ya dari 143. 143 ini menjadi batangannya Walan. Walan biasanya kalau lagi jalan, co-driver atau kondekturnya itu Pak Ucup yang saat ini mendampingi Pak Rohimat. Kalau Pak Rohimat itu partnernya si Rastam Pratama. Nah, seperti biasa kita harus melakukan cek juga atau memasuki terminal Ciamis. Sudah ada kewajiban bagi PO bus ya untuk masuk di terminal Ciamis, membayar retribusi. Juga ada pengecekan dari masing-masing PO. Yang saya lihat ya ada Gapuran Rahayu, Merdeka yang di sebelah kanan itu, yang di sebelah kiri biasanya PO Budiman ya, PCB. Kita melintas saja karena nggak ada yang naik. Kalau yang di terminal ini naik diantar sama petugas dari Gapuran Rahayu ya. Ini dari tadi kita hujan ya dari Wanareja, jadi jalannya licin. Pelan-pelan saja Pak Rohimat. Pak Rohimat ini termasuk senior ya di Gapuran Rahayu. Tapi yang lebih senior lagi Pak JJ. Saya juga suka bareng Pak JJ Juhara. Dia dulu line Cilacap Kampung Rambutan R150 dulu ya. Sekarang beliau membawa R173 dari Sampang menuju Jakarta.
Nah teman-teman, Gapuraning Rahayu ini kalau nggak salah menerapkan sistem solar cor ya, karena ini pom bensin punya PT-nya sendiri. Jadi berangkat itu harus penuh, dari pom bensin ini penuh, terus nanti pulangnya mampir pom bensin ini lagi dan diisi penuh lagi. Usai mengisi solar, kita melaju menuju ke Jakarta. Ini nggak banyak ya saat ini GR yang jalan, kalau nggak salah dari Karangpuncung hanya ada 2, ini angkatan pertama dan selanjutnya ada angkatan kedua. Sedangkan yang dari Cilacap sudah tidak ada, yang dari Kawonganten adanya cuma jurusan Kalideres. Jadi kalau teman-teman mau naik GR ini harus perhatikan benar ya jadwalnya ya, biar nggak ketinggalan. Kalau saya biasanya saya WA saja kondekturnya, Rastam Pratama atau Mang Cucu. Nah, Mang Cucu ini partnernya Pak Munir, unitnya sama Pak Imat, yaitu saling bergantian. Kalau kondekturnya beda ya saya telepon aja Pak Imat, Pak tolong saya mau ikut jemput ya, gitu. Nanti beliau jawab siap, nanti dikasih tahu kalau sudah sampai Cilopadang. Nah teman-teman, seperti biasanya kalau bis besar ini harusnya di Ciawi tadi belok ke kanan. Ini kita lurus aja melalui alun-alun Ciawi ya, terus kita menyeberang rel. Bis besar banyak melakukan hal itu karena jalan di putar terminal Ciawi itu jelek banget, banyak berlubang gitu kan. Selain nggak bagus buat bodi kendaraan, juga nggak enak buat penumpang, mengurangi kenyamanan. Nah kita dari tadi di belakang Budiman, ternyata Budimannya berhenti dan kita nggak ada celah untuk bisa bergeser ke kanan ya teman-teman ya. Jadi kita tunggu saja Budiman selesai loading, terus kita jalan lagi. Menuju Gentong ini sudah mulai terhambat perjalanannya karena di Gentong diberlakukan buka tutup oleh adanya perbaikan jalan ya, pas di tikungan lingkar itu ya, di tikungan yang bagian atas yang sebagian juga pembuatan parit, jadi cukup makan tempat. Kita mau memasuki Gentong, ini pom bensinnya Budiman ada di sebelah kanan. Tumben ini yang bis depan Budiman ini kok nggak masuk ke pom bensin dulu ya, mungkin sudah penuh dari sononya. Nah kita sudah mulai tersendat teman-teman ya, karena menurut informasi kemacetan di Gentong ini cukup panjang. Memang pilihan yang agak susah juga kalau di musim hujan seperti ini. Mau lewat Garut, jalurnya sempit, tikungannya tajam-tajam, musim hujan ngeri juga.
Oh iya, kalau teman-teman mau ke kampung ada di Gentong, bisa naik Budiman dari pom bensin itu ya, dari SPBU itu bisa naik. Misalnya mau menuju ke Ciamis misalnya ya, bisa. Banjar, Parangpucung itu bisa naik dari situ. Tapi bisnya ya nggak semua bis bisa dinaiki, ada yang tertentu ya. Ada petugas yang ngatur nanti di situ. Ini padat, kita ngantri menuju tanjakan panjang ya. Harus sabar karena biasanya yang nggak sabar itu langsung ngeblong kanan. Akibatnya ketemu yang di depan sana yang lagi mendapatkan giliran jalan dan stuck di situ. Yang kiri nggak bisa jalan, yang kanan nggak bisa jalan. Akhirnya yang dirugikan ya kita semua. Semuanya nggak bisa jalan. Jalur Gentong ini sudah mengalami pelandaian ya. Dulu sebelum ada pelebaran jalan dan pelandaian itu tanjakannya cukup tajam, ngeri pokoknya dulu itu. Nah, coba lihat teman-teman ya, selalu ada yang nggak sabar dan mengambil sisi kanan, nanti akhirnya menumpuk di depan. Ada doa ibu, ada prima jasa. Motong. Ayo, so ini Budiman dipotong depannya oleh Prima Jasa. Sementara urutan di belakang semakin merangsek ke depan, jalan semakin dipenuhi oleh kendaraan yang mulai nanjak. Sabar mengantri teman-teman, tapi saya skip aja ya, terlalu lama nggak enak juga, durasinya terlalu panjang. Nah, dari depan itu ada rombongan bis dan truk. Akhirnya mereka berjalan lambat karena jalurnya dipenuhi oleh kendaraan dari arah berlawanan. Biasanya ya, kalau ada kemacetan panjang di arah nanjak itu, misalnya karena pembangunan jalan, itu akan disusul dengan penyempitan jalur karena beberapa mobil memilih berhenti di sebelah kiri.
karena ada kendala di koplingnya, di kampas kopling biasanya yang digerus sama tanjakan. Jadi teman-teman yang terkendala itu menunggu sampai mesinnya adem dan kampas koplingnya juga adem. Ini tanjakan tikungan pertama, cukup menguras konsentrasi ya teman-teman ya. Sudah kosong jalurnya, kita melaju saja. Mengangkatnya agak berat teman-teman, karena ini Mercy, jadi nggak bisa seperti Hino RK ya, yang tarikannya spontan-spontan. Kalau kata para driver itu, yang penting RPM-nya dipertahankan. Kecepatan mah bisa saja, tapi RPM yang penting. Budiman, sudah berapa kali kita ketemu Budiman lagi, banyak sekali armadanya. Nah seperti ini ya teman-teman, ini ada mobil yang terkendala, dia harus berhenti di kiri untuk mendinginkan mesin dan mendinginkan transmisi ya, supaya koplingnya nggak tergerus. Ini karena kita yang dapat giliran, maka yang dari atas macetnya cukup panjang sampai mendapatkan kesempatan untuk melaju. Nah di lingkar Gentong ini sudah cukup sepi lalu lintas. Pak Imad memacu bisnya Mercedes-Benz 1626 Ursus. Ini rebody dari body Jetbus 1 ya. Perjalanan cukup lancar, tidak ada kendala ya, baik dari sisi jalan maupun dari sisi kendaraan lain yang mengambil lajur. Lah biasa lah itu mau ngalotik nyerahin di kanan. Main orang HP-nya gitu. Pakai HP-nya. Nah ini kita sudah habis, kita sudah gabung kembali dengan jalan dua arah.
Oh ya teman-teman, kemacetan tadi itu cukup menguras energi saya juga, walaupun saya cuma sebagai penumpang, tapi mau nggak mau ya tetap terdampak emosinya ya. Akhirnya saya tertidur dan tidak bisa menikmati lingkar nagrek. Bangun-bangun sudah ada yang teriak-teriak, istirahat, istirahat, sambil lampunya dihidupkan. Ini adalah rumah makan Genah Rasa 2 yang ada di Jalan Rancaike. Kita berada di ruangan kru. Itu adalah Pak Ruhimat atau Pak Himat. Pak Himat ya. Para penumpang sedang makan. Sudah ada pengumuman bahwa kita akan jalan, ya sudah, kita masuk lagi ke dalam bis untuk persiapan jalan. Ini bis mana ya? Sidoarjo kali ya. Nah ini bis kita, silahkan naik dulu. Saya punya banyak kenangan sama Pak Imat ini. Dulu waktu arus balik Lebaran sekitar tahun berapa ya, 2015 kalau nggak salah, itu terjebak macet sampai 21 jam. Yang biasanya 8 jam itu sampai 21 jam. Dan itu pun sudah lewat Garut. Akhirnya kita berhenti makan di pinggir jalan. Seger sekali itu rasanya makan sama kena air dari kamar mandi. Dan yang kedua, kenangan sama partner beliau itu sama Pak Maman Garong panggilannya ya. Itu terjebak banjir di Rancaike dari jam 2 pagi sampai jam 12 siang. Akhirnya saya nggak masuk kerja hari itu. Nah yang ketiga, pengalaman paling tragis sama Pak Imat itu terjadi ketika unit yang dibawa itu terbakar di Jati Asih ya kalau nggak salah, di area Cikunir. Apinya besar sekali dan terjadi 4 kali ledakan. Ngeri lah. Untung semua selamat, baik jiwa maupun harta benda. Kita sudah memasuki tol Cipularang ya teman-teman ya. Tolnya lancar, nggak ada kendala. Jadi kita nggak berpanjang-panjang ya videonya di sini, karena kita toh juga menggunakan kecepatan yang standar sesuai aturan. Tidak ada salip menyalip, kecuali yang depan ini terlalu dekat, terlalu lambat ya kita salip dari sebelah kiri. Atau kalau dia nggak mau ke kiri ya, kalau dia mau ke kiri ya kita tetap aja di jalur kita yang benar, nggak perlu bermanuver ya. Nah kita di KM 57 itu terjadi kemacetan yang luar biasa. KM 57 itu sekitar Kerawang Timur ya, Kelari, arah Kelari. Ini luar biasa macetnya, saya nggak tahu apa penyebabnya. Nah ini yang arah Cikunir, ada truk terkendala patah as pas di tengah-tengah jalur gitu, menyebabkan kemacetan. Dan teman-teman semuanya, banyak yang kita skip ya. Kita langsung masuk ke tol Cikunir menuju ke Kampung Rambutan. Nah di Kampung Rambutan suasananya cukup sepi. Ini adalah R143 yang saya tumpangi tadi. Ada Pak Ima di dalam dan Pak Ucup yang siap berangkat setelah menutup pintu dari bagasi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Kita sambung lain waktu bersama saya dengan perjalanan yang lain juga. Terima kasih.